Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang cara pengerjaan atau cara penyelesaian dari soal nomor 2. Karena kami kelompok 12, jadi kami mengerjakan soal tipe genap. Sebuah sistem terdiri dari 8 komponen yang tersusun seperti pada diagram di bawah. Jika produsen komponen memberikan klaim bahwa komponennya dapat bekerja dengan peluang kesuksesan mencapai 0,9, dan diasumsikan komponen-komponen tersebut bekerja saling bebas atau independen, hitung reliabilitas sistemnya. Jadi kami mengerjakan soal genap. Di sini sudah saya gambar ulang untuk komponennya. Untuk komponen paralel pertama, A dan B, saya asumsikan menjadi A, komponen A besar atau A kapital. Kemudian untuk komponen C, D, E saya asumsikan sebagai yang tersusun paralel ini sebagai komponen B. Kemudian untuk yang komponen F, G, H yang tersusun seri akan saya asumsikan sebagai komponen C. Nah, dari untuk rumusnya sendiri tentang reliabilitas sistem untuk komponen yang tersusun secara seri, yaitu hasil perkalian dari peluang kesuksesan masing-masing komponen. Untuk yang komponen yang tersusun secara paralel, untuk peluangnya itu dicari peluang gagalnya dulu, kemudian dikali-kalikan peluang gagalnya, lalu ketemu peluang gagal totalnya. Nah, kemudian untuk menghitung reliabilitas sistem paralelnya, yaitu 1 dikurangi peluang gagal, seperti itu. Untuk penyelesaian soalnya, langsung saja. Di sini karena yang pertama kita akan menghitung rangkaian paralel dari A yang saya asumsikan sebagai rangkaian A dan rangkaian B, maka kita hitung untuk kegagalan masing-masing komponennya. Kegagalan masing-masing komponennya yaitu 1 dikurangi peluang kesuksesannya, yaitu 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Maka untuk peluang A ini kita cari peluang gagalnya, yaitu peluang gagal komponen A dikali peluang gagal komponen B. Maka 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01. Nah, untuk reliabilitas dari komponen A ini yaitu 1 dikurangi peluang gagalnya sama dengan 1 dikurangi 0,01 sama dengan 0,99. Berikutnya, untuk yang komponen B, ini komponen yang tersusun secara paralel CDE, yaitu peluang gagal komponen C dikali peluang gagal komponen D dikali peluang gagal komponen E. Maka 0,1 dikali 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,001. Untuk reliabilitas dari komponen B ini, yaitu 1 dikurangi peluang gagal, yaitu 1 dikurangi 0,001, sama dengan 0,999. Berikutnya untuk rangkaian C. Rangkaian C di sini tersusun secara seri, yaitu komponen F, G, H. Nah, di sini karena dia tersusun secara seri, maka langsung saja dihitung peluang berhasilnya, yaitu peluang berhasil komponen F dikali peluang berhasil komponen G dikali peluang berhasil komponen H, sama dengan 0,9 dikali 0,9 dikali 0,9 sama dengan 0,729. Nah, untuk menghitung reliabilitas total keseluruhan komponen,
karena di sini rangkaian paralel ini disusun secara seri dengan rangkaian paralel B, kemudian disusun secara paralel dengan mohon maaf, saya ulangi. Karena di sini seluruh rangkaiannya ini dari rangkaian A ini yang saya asumsikan sebagai A, rangkaian paralel paralel A tersusun secara seri dengan rangkaian paralel B, kemudian tersusun secara seri dengan rangkaian dengan komponen F, G, dan H, maka untuk menghitung reabilitas totalnya sama dengan reabilitas A dikali reabilitas B dikali peluang komponen C. Maka hasilnya 0,99 dikali 0,999 dikali 0,729. Hasilnya 0,721. Jadi reliabilitas sistem yang ini adalah 0,721. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal nomor 3 tipe genap. FTE Telkom University akan memilih seorang mahasiswa berprestasi secara acak untuk mewakili kampus pada ajang lomba kreativitas. Kandidat terpilih akan diambil dari 5 prodi, yaitu prodi S1 Teknik Telekomunikasi atau TT, S1 Teknik Elektro atau TE, S1 Teknik Komputer atau TK, S1 Teknik Fisika atau TF, dan S1 Teknik Biomedis atau TB. Setiap prodi mengirimkan masing-masing 4 perwakilan. Setiap perwakilan terbagi menjadi mahasiswa yang berprestasi pada bidang akademik atau AK, dan pada bidang non-akademik atau AKBAR. Dari 4 perwakilan setiap prodi, terdiri dari 2 orang, 1 orang, 3 orang, 2 orang, dan 2 orang, dengan prestasi akademik atau AK. Nah, untuk yang pertama yaitu gambarkan tree diagram untuk kondisi di atas. Sebelumnya perlu diketahui untuk peluang masing-masing prodi yaitu 4/20 karena dari masing-masing prodi mengirimkan 4 perwakilan. Nah, dari keseluruhannya kan berarti total semestanya 20 orang. Jadi masing-masing prodi 4/20 atau 1/5 atau 0,2 untuk peluang masing-masing prodinya. Kemudian di sini dari program studi Teknik Telekomunikasi atau TT terbagi menjadi 2, yaitu akademik dan non-akademik. Untuk akademik ada 2 orang dengan peluang 0,5, untuk non-akademik ada 2 orang dengan peluang 0,5. Berikutnya, untuk TE, bagian akademik 1 orang dengan peluang 0,25, untuk AK atau non-akademik, AKBAR, dengan 3 orang dengan peluang 0,75. Untuk prodi TK, akademik 3 orang dengan peluang 0,75, untuk yang non-akademik 1 orang dengan peluang 0,25. Untuk TF atau teknik fisika dengan perwakilan akademik 2 orang dengan peluang 0,5, lalu non-akademik 2 orang dengan peluang 0,5. Kemudian teknik biomedis dengan akademik 2 orang peluangnya 0,5 dan non-akademik 2 orang peluangnya 0,5 juga. Nah, untuk rumusnya yaitu peluang non-akademik di sini di soal E, tentukan peluang kandidat yang terpilih ialah seorang dengan prestasi non-akademik. Nah, untuk peluang non-akademik rumusnya yaitu peluang non-akademik bersyarat TT ditambah peluang akademik bersyarat TE, ditambah peluang akademik bersyarat TK, ditambah peluang akademik. Mohon maaf, saya ulangi maksud saya. Peluang non-akademik sama dengan peluang non-akademik bersyarat TT, ditambah peluang non-akademik bersyarat TE, ditambah peluang non-akademik bersyarat TK, ditambah peluang non-akademik bersyarat TF,
ditambah peluang non-akademik bersyarat TB. Dijabarkan kembali, yaitu peluang non-akademik dikali peluang TP. Maksudnya di sini peluang non-akademik yang di bagian TP, jadi 0,5. Seperti itu. Peluang non-akademik dikali peluang TT ditambah peluang non-akademik dikali peluang TE ditambah peluang non-akademik dikali peluang TK ditambah peluang non-akademik dikali peluang TF ditambah peluang non-akademik dikali peluang TB. Nah, di sini untuk angka-angkanya yaitu 0,5 dari peluang non-akademik yang TT. Peluang non-akademik TT 0,5 dikali 0,2 yaitu peluang dari program studinya sendiri atau peluang TT ditambah 0,75 ini dikali 0,2 ditambah 0,25 dikali 0,2 kemudian ditambah 0,5 dikali 0,2 ditambah 0,5 dikali 0,2. Berikutnya didapatkan hasil 0,5 dikali 0,2 hasilnya 0,1. Ditambah 0,75 dikali 0,2 0,15 ditambah 0,25 dikali 0,2 yaitu 0,05 ditambah 0,5 dikali 0,2 yaitu 0,1 ditambah 0,5 dikali 0,2 yaitu 0,1. Hasilnya 0,5. Jadi peluang non-akademik, peluang kandidat yang terpilih dengan prestasi non-akademik yaitu 0,5. Berikutnya untuk yang F, tentukan peluang kandidat yang terpilih ialah mahasiswa dengan prestasi non-akademik dan berasal dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu peluang TT bersyarat non-akademik sama dengan peluang TT gabungan non-akademik per peluang non-akademik. Sama dengan peluang non-akademik bersyarat TT dikali peluang TT dibagi peluang non-akademik. Sama dengan di sini 0,5 dari peluang non-akademik bersyarat TT. Jadi yang ini 0,5-nya. Kemudian dikali 0,2 dikali peluang bersyarat TT. Jadi dari sini peluang bersyarat TT. Ya peluang TT-nya, mohon maaf, peluang TT-nya berasal dari sini. Kemudian dibagi 0,5 atau dibagi peluang non-akademik. Nah, sebelumnya kan yang ini dicari peluang non-akademiknya. Nah, jadi 0,5 ini dari hasil peluang non-akademik yang sebelumnya sudah dihitung. Maka hasilnya 0,2. Jadi, peluang kandidat yang terpilih adalah mahasiswa prestasi non-akademik dan berasal dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi adalah 0,2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Wicahyo. Saya di sini akan menerangkan nomor 4. Nah, sebuah kotak terdiri dari 3 buah bola warna merah, 4 bola warna hijau, dan 5 buah bola warna biru. Sebuah percobaan acak dilakukan untuk mengambil 3 bola sekaligus jika X ya pembacak yang menyatakan jumlah bola hijau yang terambil. Tentukan. Nah, di sini kita akan mencari range untuk pembacak X. Keseluruhan bola hijau ada 4 kan semuanya. Nah, bola yang akan diambil 3. Jadi, range-nya itu, rumusnya itu R sama dengan X lebih dari 0 dan X kurang dari 3. Nah,
Tentu udah ketemu range-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita harus mencari probability mass Betstian atau PMF untuk pembaca X. Nah, kita misalnya peluang dapat dicari dengan prinsip kombinasi. Nah, kan di sini ada 3 bola merah, 4 bola warna hijau, dan 3 bola warna biru. Nah, rumus rumus dari kombinasi itu P sama dengan N dan kurung A per N per S. Nah, rumusnya itu N per S sama dengan C. Jadi rumus itu yang ini S per C per N R sama dengan N per faktorian N faktorian sama dengan per R faktorian dalam kurung N kurangi R faktorial. Ini rumus rumus kombinasi. Jadi setelah itu C itu N-nya itu kan N itu semesta. Nah, semestanya itu kan keseluruhan bola. Keseluruhan bolanya itu kan ada 12. Nah, C itu bola yang akan terambil. Jadi sama dengan 12 faktorian per 3I 12 kurangi 3 faktorian sama dengan hasilnya itu jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 per 3 kali 2 kali 1 kali 9i. Nah, kan 3 kali 2 6. 6 12 bagi 6 kan hasilnya jadi 2, jadi tinggal coret-coret. Jadi ini kan ada 9 faktorial sama 9 tinggal coret-coret. Jadi hasilnya itu tinggal 2. 2 kali 11 kali 10. Nah, hasilnya itu jadi 120. Terus kita mencari jumlah bola hijau terambil. Nah kan bola hijau terambil. Nah, jumlah bola hijau terambil. Kan range-nya itu, nah kan jumlah bola hijau terambil kan range-nya tuh dari 0 sampai 3. Nah, 0, 0 hijau. Nah, sama dengan yang akan terambilnya bisa jadi 3 merah, 3 biru, 2 biru atau 1 merah, atau 2 merah, 1 biru. Nah, yang 1 hijau tuh kemungkinannya yang akan terambil tuh 1 hijau, 2 biru, atau 1 hijau, 2 merah, atau 1 hijau, 1 merah, 1 biru. Nah, yang 2 hijau tuh 2 2 hijau, 1 merah, atau 2 hijau, 1 biru. Nah, yang 3 hijau tuh kemungkinan semuanya tuh yang hijau yang terambil. Terus kita lanjut yang yang nol hijau dulu. Nah, rumusnya sama yang kayak tadi, pakai rumus kombinasi. Ini kan 3 merah sama dengan C 3 per 3 sama dengan 3 faktorian per 3 faktorian 3 kurangi 3 sama dengan 3 faktorian per 3 faktorian 0 faktorian. Hasilnya itu jadi 1. Gitu. Terus kita lanjut ke yang 3B sama dengan C53 sama dengan 5 faktorian per 3 faktorian kurangi 5, 5 kurangi 3 faktorian sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorian per 3 faktorian 2
kali 2 vektorial. Nanti tinggal coret, coret, tiga, tiganya coret sama 3, 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Terus kita lanjut ke 2 biru, 1 merah. Sama dengan C52 kali C31. Nah, ini hasil dari 5 tuh kan birunya tuh ada 5. Nah, 2 tuh yang kemungkinan yang terambil di sini. Sama juga di sini juga merah kan ada 3 tuh. Nah, yang satu tuh yang kemungkinan yang akan diambil dari sini. Sama dengan 5 vektorian per 2 vektorian, 5 kurang 2 vektorian. Nah, dikali 3 per 1 vektorian, 3 kurangi 1. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 vektorian per 2 kali 1 kali 3 vektorian. Ini kan tinggal coret-coret, 4 bagi 2 sama dengan 2. Coret lagi, coret lagi. Jadi ini tuh 5 kali 2 tinggal 10. Nah, lanjut ke sini, 3 3 kali 2 vektorian per 1 kali 2 vektorian. Jadi 2-nya coret, coret, jadi tinggal 3, 10 kali 3 sama dengan 30. Terus lanjut lagi ke sini, sama rumusnya 2 merah, 1 biru. C32 kali C51 sama dengan 3 vektorian per 2 vektorian, 3 dikurangi 2 vektorian kali 5 vektorian per 1 vektorian kurang 5 kurangi 1 vektorian. Sama dengan 3 kali 2 vektorian per 2 kali 1 vektorian. Ini tinggal coret-coret misalnya 3 kali 5 kali 4 vektorian per 1 vektorian kali 4 1 4 vektorian. Nah, ini tinggal coret-coret hasilnya 5, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, lanjut lagi P, lanjut lagi P 0 hijau tuh kita ngambil dari yang dari sini, yang dari semua ini nih. Nah, nah, NA per NS. Nah, NA tuh yang kita kita cari tadi yang 3 merah, 2 2 2 biru, 1 merah, 3 biru sama 2 merah, 1 biru. N NA tuh, nah NS tuh yang dicari yang tadi yang di atas, yang ini. Nah, ini NS-nya. Jadi NA per NS tuh sama dengan 1 tambah 10 tambah 30 tambah 15 per 20. Jadi hasilnya tuh 56. 56 per 100 per 120. Per 220. Kita lanjut lagi. Ini yang satu hijau. Nah, satu hijau, dua biru. Rumusnya masih sama yang kayak di atas. C41 kali C52 sama dengan 4 vektorian per 1 vektorian kurangi 4, 4 kurangi 1 vektorian. Nah, kali 5 per 5 vektorian per 2 vektorian dalam kurung 5 kurangi 2 vektorian. Nah, sama dengan 4 kali 3 vektorian per 1 vektorian kali 3 vektorian. Nah, ini tinggal coret-coret biar mudah. Misalnya 4 kali 5 kali 4 kali 3 vektorian. Nah, 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 3 vektorian. Nah, ini tinggal coret-coret biasa. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, ini kan jadinya 5 kali 2 tinggal 10. 10 kali 4, 40. Ini hasilnya. Sama juga yang di atas, satu hijau, dua merah.
per C4 1 kali C3 2 sama dengan 4 vektorian per 1 vektorian dalam kurung 4 kurangi 1 vektorian kali 3 vektorian per 2 vektorian dalam kurung 3 kurangi 2 vektorian tutup kurung vektorian sama dengan 4 kali 3 vektorian per 1 vektorian kali 3 vektorian. Nah, ini tinggal coret-coret, terusnya 4 kali 1 4 kan. Ini kali 3 kali 2 vektorian per 2 vektorian kali 1 vektorian. Nah, duanya tinggal coret-coret. Ini hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. Ini satu hijau, satu merah, satu biru. Nah, ini tinggal nambah lagi kan. Sininya ada 3, jadi kita tambah lagi C-nya 1. Jadi C-nya 4, 1 kali C, 3, 1 kali 5, 1. Sama dengan 4 vektorian per 1 vektorian dalam kurung 4 kurangi 1 kali 3 vektorian per 1 vektorian dalam kurung 3 kurang 1 vektorian kali 5 vektorian per 1 vektorian dalam kurung 5 kurangi 1 tutup kurung vektorian. Nah, sama dengan 4 kali 3 vektorian per 1 vektorian kali 3 vektorian. Nah, ini tinggal coret-coret biar mudah. Hasilnya 4 kali 3 kali 2 vektorian per 1 vektorian kali 2 vektorian. Nah, ini tinggal coret-coret juga sama biar mudah. Hasilnya 3 kali 5. 5 kali 4 vektorian per 1 vektorian kali 4 vektorian. Nah, coret-coret sama tinggal sisanya 5. Nah, 4 kali 3 12. 12 kali 5 60 nih hasilnya. Nah, P satu hijau, rumusnya seperti biasa, N-nya hasil dari ini semua. N-nya yang tadi yang di atas 220. Hasilnya itu jadi 40 tambah 12 tambah 60 jadi 112 per 220. Nah, kita lanjut lagi ke yang dua hijaunya. Dua hijau, dua hijau, satu merah sama dengan C42 kali 3 C31 sama dengan 4 vektorian per 2 vektorian dalam kurung 4 kurangi 2 kurung 1 vektorian kali 3 vektorian per 1 vektorian dalam kurung 3 kurangi 1 vektorian. Nah, hasilnya 4 kali 3 kali 2 per 2 vektorian kali 2, 2 kali 1. Nah, seperti biasa 4 bagi 2, 2. Ini sama coret-coret jadi 2 kali 3, 6. Kali 3 kali 2 vektorian per 1. 1 per ini 1 vektorian kali 2 vektorian. Tinggal coret-coret sama ini hasilnya 3. 6 kali 3 sama dengan 18. 2 hijau, 1 biru. Seperti biasa rumusnya sama dengan C4 2. Ini duanya kalau lupa dari sini ya duanya. Ini satunya dari sini. 4-nya tuh dari banyaknya bola. Sama dengan 4 vektorian per 2 vektorian dalam kurung 4 kurangi 2 vektorian kali 5 vektorian per 1 vektorian dalam kurung 5 kurangi 1 vektorian. Nah, sama dengan sama dengan 4 kali 3 kali 2 vektorian per 2 vektorian kali 2 kali 1. Biasa, seperti biasa kita coret-coret. 4 bagi 2 kan hasilnya 2 kali 3. Ini juga coret-coret, jadi hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, dikali lagi di sini. 5 kali 4 vektorian per 1 vektorian
kali 4 faktorial nih, coret-coret hasilnya 5. Nah, 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, P dalam kurung 2 hijau itu yang pakai rumus N dalam kurung A per N S ini sama dengan, ini kan 18 tambah 30 per 220. Jadi hasilnya itu segini. Kita lanjut lagi ke 3 hijau. Nah, 3 hijau itu sama dengan C 4 per 3. Kan bolehnya semuanya ada 4. Nah, ini yang kemudian akan diambil. Menggunakan 4 faktorial per 3 faktorial kurang, dalam kurung 4 kurangi 3 sama faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Nah, tinggal coret-coret, nah, hasilnya 4. Jadi P 3 hijau sama dengan NA per NS sama dengan 4 per 20. Nah, kita terus disuruh mencari PMF. PMF itu probability mass question. Nah, PMF itu dihasilkan dari yang tadi di atas, yang akan terambil. Nah, untuk X sama dengannya kita dapat 556 per 220. Nah, untuk X1-nya kita dapat 112 per 220. Nah, untuk X2-nya kita dapat 48 per 220. Nah, untuk X3-nya kita dapat 4 per 220. Nah, ini fx-nya untuk melanjutkan untuk mencari mainan. Ini kalau ditabelkan seperti ini. Namanya rumusnya tuh X sama dengan sigma X kali fx dalam kurung X. Nah, di sini sama dengan 0. 0-nya tuh X-nya kan yang pertama biasa kita dapat tadi kan 0. Dari ini apa? Dari range-nya itu kan 0. Nih, kali 56 per 220 tambah 1 kali 1 kali 112 per 220 tambah 2 kali 48 per 220 tambah 3 kali 4 per 220. Ini tinggal ditambah, bahkan 0 tambah 112 per 220 tambah 96 per 220 tambah 12 per 220. Nah, hasilnya itu 220. Nah, biar kemudian jadi hasilnya itu jadi 1. Nah, kita sekarang mencari variance. Variance. Nah, par X sama dengan EX kuadrat kurangi EX dalam kurung kuadrat. Itu tutup kurung kuadrat. Bisa sama aja, cuman yang ini kita kuadratkan. Nah, sama dengan 0 kuadrat tambah 56 per 20 tambah 1 kuadrat kali 112 per 220 tambah 2 kuadrat kali 48 per 220, 3 kuadrat kali 4 per 20. Nah, ini kan X-nya itu kan kita udah dapat dari tadi yang di atas nih, yang satu nih. Jadi kita kuadratkan jadi 1 kuadrat. Nah, hasilnya tuh 340 per 220 kurangi 1 kuadrat. Nah, biar mudah, 340 per 220. Nah, kan satunya tuh tadi itu kita dapat 220. Nah, untuk dimudahkan jadi itu jadi 1. Nah, sekarang biar sama apa ininya, kita kembali lagi kayak ke awal yang ini. Nah, kan sama tuh apa ininya. Jadi sama dengan hasilnya tuh 340 dikurangi 220, hasilnya tuh 120 per 220 sama dengan biar
Diperkecil jadi hasilnya tuh 6/11. Nah, cukup. Terus kita cari D. Hapus dulu. D itu kita jika Y sama dengan 2X tambah 3, tentukan EY dan par Y. Nah, di sini D-nya tuh E gabung Y sama dengan, nah rumusnya tuh A kali E X tambah B. Nah, sama dengan duanya tuh yang ada di atas tadi. A tuh, A tuh ini nih. A tuh sama dengan 2X. A tuh sama dengan 2X, B-nya tuh 3. Jadi kan udah tinggal melanjutin. Jadi 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Nah, variannya tuh tinggal varian tuh jadi rumusnya tuh A kuadrat kali par X. Nah, sama dengan 2 kuadrat kali 6/11. Nah, 6/11 itu kita dapat dari yang variansi tadi yang di sini. Jadi, 4 kali 6/11 sama dengan 24/11 hasilnya. Cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jika X ialah peubah acak kontinu dengan probability density function PDF sebesar Fx, itu X-nya per A untuk 3 kurang dari X kurang dari 5. Untuk yang O, untuk X lainnya. Catatan di sini A-nya ialah konstan. A itu konstan yang belum diketahui nilainya. Jadi kita di sini mencari tentukan min dan variance untuk peubah acak X. Nah, itu yang di A. Di A ini kita ketemu Fx dx sama dengan 1. Nah, itu rumusnya B integral A Fx dx sama dengan 1. P dalam kurung A kurang dari X kurang dari B. Kemudian ketemu P-nya itu P3 kurang dari X kurang dari 5. Nah, ya. Terus 5 sampai 3 X per A dx sama dengan 1. Di sini X pangkat 2 per 2A 5 3 25 per A 25 per 2A kurang 9 per 2A sama dengan 16 per 2A. Dari sini 16 per 2A sama dengan 1, A-nya itu sama dengan 8. Jadi 16 bagi 2, 8. Nah, di sini minnya kita ketemu 5 pangkat 3 kurang 3 pangkat 3 per 24 dikurang 96 per 24 sama dengan 49 per 12. Hasilnya 4,05. Nah, di sini kita coba cari X-nya. X, X pangkat 2. Ini ketemu hasilnya di 5 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 4 per 32 sama dengan 17. Nah, untuk varians X sama dengan itu ketemu di 17 kurang 408 pangkat 2 sama dengan 17 kurang 16,64. Hasilnya 0,36. Nah, kemudian kita di C ini kita nyari jika Y sama dengan 2X tak plus 6, tentukan FY-nya. FY, E, dan
variansnya, varians Y. Nah, di sini sudah ketemu P-nya itu 3 kurang dari X sama dengan kurang dari 4. Nah, itu ketemu jawabannya di 5 pangkat 2 kurang 4 pangkat 2 per 16. Hasilnya 9 per 16. Nah, kemudian yang D. Yang D ini kita menentukan Y-nya, transform. Transform itu ketemu di angka min Y kurang 6 per 32. Nah, di sini datanya sudah ada 18,6 kurang 4,5 hasilnya 14,1. Nah, terus EY pangkat 2-nya itu 256 dikurang 54 sama dengan 202. Variansnya, varians Y-nya yaitu 202 dikurang 198,81. Hasilnya 3,19. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Banyak kekurangannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.